mungkin buat teman-teman yang sudah nonton Pokemon satu mungkin ngerti Adi itu jadi masih membawa bingis dan emosi yang sama, trauma yang begitu mendalam dari dia waktu masih kecil, tentang apa yang sudah dialami teman-temannya semua dibantai habis oleh Mushibian, dan dia punya misi yang begitu besar untuk bisa nyelamatin desanya, bisa nyelamatin anak-anak di sana agar tidak menjadi korban dari Mushibian juga, dan dia berkumpul. Saya Sadana Agung berperan sebagai Pak Aman, menjadi hansip lagi di waktu maghrib 2. Jelas sebagai hansip ya mengamankan warga, mengamankan situasi desa, berusaha untuk se-street mungkin dengan aturan-aturan, tapi harus berimprovisasi karena keadaan yang di luar logika. Cukup. Mungkin lebih ke rambutnya aja kali ya, karena memang di sini ceritanya Adi ini sudah berprofesi sebagai supir pick up sayur di sebuah desa yang dimana ya bikin lebih sedikit berandal, terus juga dengan bajunya yang lusuh, terus robek-robek pakai kalung dan lain-lain. Mungkin secara penampilan sih perbedaannya nggak terlalu drastis. Kalau misalkan kamu tuh kan memberikan jiwa raganya untuk apa pada saat kamu ditawarin si Jin itu gimana mungkin pada saat kamu ditawarin karakter apa akhirnya gue ambil. Oke. Jadi memang saya ngerasa karakter ini sangat banyak sekali bisa dieksplor, layernya begitu banyak karena memang ya seperti yang tadi saya jelaskan ini membawa baggage. Kayaknya orang yang trauma itu seperti apa, terus sedalam apa traumanya, rasa kehilangan dia, rasa menderita dia dari kecil, rasa ketakutan dia setiap dia melihat matahari dan matahari saat maghrib, maksudnya melihat sunset, dia takut ada Mushibian datang dan membantai lagi teman-teman keluarganya atau bahkan dianya gitu. Jadi menurut aku itu layer yang begitu tebal untuk bisa dimainkan dan dieksplor dengan cara riset yang tadi sih. Selalu challenging sih, horor tuh selalu challenging. Kita selalu datang untuk mencoba hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita alami gitu, kayak bermain dengan darah, bermain dengan sling, dengan yang kamera yang berlagi dan lain-lain. Itu menurut aku challenging banget. Terus kita harus punya apa ya, kita harus teriak, kita harus emosi, kita harus ada nangis, harus ada malu, kalau ada rasa ketakutan. Itu kan tidak dimiliki oleh semua karakter dan semua proyek dan semua media. Jadi menurut aku horor itu selalu punya nilai spesial seperti Maghrib sebelumnya. Cuman menurut aku penting untuk bisa ngelihat lagi waktu Maghrib 1. Jadi kalau kita film lain jujur aja cuma waktu Maghrib 1 yang saya ulang-ulang tonton lagi untuk dapetin moodnya, untuk dapetin feel-nya dan lain-lain. Tapi untuk karakter developnya semua dilakukan secara sendiri. Tapi sebenarnya kalau nggak nonton di maghrib pertama bisa nggak sih enjoy nonton di maghrib kedua? Menurut aku bisa, karena tetap ada keterkaitan antara waktu Maghrib 1 dan 2. Tapi buat penonton baru yang mungkin belum nonton waktu Maghrib 1, nggak ada alasan mereka untuk kayak loh ini siapa gitu, kayaknya nggak ada. Jadi ini memang karakternya juga kebanyakan karakter baru aja, karakter baru gitu kebanyakan. Jadi tidak terlalu membingungkan itu. Kalau aku sih karena lebih kesurupan dan latihan semua ya ada karena emang banyak latihan itu jadi butuh banyak lagi saat latihan. Sebenarnya kalau untuk action-actionnya kami ada satu sesi yang belajar soal koreonya dulu, dan saat syuting kita emang benar-benar belajar area mana sih yang bakal kita buat action-actionnya, kayak melihat lapangan terus coba dulu kalau nggak aman digas, dan emang safety banget. Gedein badan, nge-gym, mengisi dengan nutrisi. Setelah Mas Tata bilangnya dibutuhkan kurusnya, saya kecilin lagi ya gitu. Enggak sih, nggak terlalu ini ya, paling ngejaga supaya kesehatannya tetap terjaga, apalagi karena tempatnya juga tempat yang kotor gitu. Jadi dibantu juga oleh tim untuk selalu cross check gitu. Ada ketika habis action ada yang kena apa-apa enggak, ada yang lecet enggak, itu semuanya sebenarnya selalu di cross check terus. Jadi untuk persiapan ya itu, tapi kita udah lebih ke ngejaga badan supaya tetap sehat.